Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Al-Hadi dan semua orang yang menonton video ini. Dalam video ini, saya Muhammad Habil Amartias dan teman-teman saya Aditya Firmansyah, Ananta Widya Prayoga, dan Muhammad Hilmi Putra Risma akan mempresentasikan mengenai komputasi paralel. Ada tiga bahasa yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama adalah pengantar komputasi paralel, yang kedua adalah Flynn taksonomi, yang ketiga adalah OpenMP, MPI, dan CUDA. Pengantar komputasi paralel. Di sini saya akan jelaskan sedikit latar belakang dari komputasi paralel. Secara konvensional, perangkat lunak komputer atau software ditulis untuk komputasi serial. Ini maksudnya apa sih? Ini artinya untuk memecahkan sebuah masalah komputasi, sebuah algoritma membagi masalah menjadi instruksi yang lebih kecil. Instruksi diskrit ini akan dieksekusi pada CPU atau Central Processing Unit dari sebuah komputer satu demi satu. Instruksi selanjutnya baru bisa dieksekusi ketika instruksi sebelumnya selesai dieksekusi. Jadi seperti antrian gitu. Hanya satu instruksi yang bisa dieksekusi dalam satu waktu. Lihat seperti pada di gambar, masalah masalah komputasi ini dipecah kecil-kecil menjadi instruksi-instruksi, lalu akan dieksekusi satu persatu oleh CPU. Instruksi selanjutnya hanya bisa dieksekusi ketika instruksi sebelumnya selesai dieksekusi. Komputasi seperti ini sayang waktu dan boros resource, bukan? Hanya satu instruksi yang bisa dieksekusi dalam satu waktu, berarti hanya satu bagian perangkat keras atau satu prosesor yang bekerja untuk instruksi dan waktu tertentu. Oleh sebab itu diperkenalkan yang namanya komputasi paralel. Secara sederhana, komputasi paralel adalah penggunaan beberapa sumber daya komputasi secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah komputasi. Pada komputasi paralel, algoritma memecah masalah menjadi bagian-bagian diskrit yang diselesaikan bersamaan. Setiap bagian kembali menjadi instruksi-instruksi yang lebih kecil. Lalu instruksi dari setiap bagian-bagian tadi dieksekusi secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Seperti lihat di gambar, di sini ada empat bagian diskrit. Lalu setiap bagian diskrit dipecah menjadi instruksi-instruksi yang lebih kecil untuk nanti diproses oleh CPU yang berbeda secara bersamaan. Masalah komputasi pada komputasi paralel memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah satu bisa dipecah menjadi bagian-bagian diskrit yang bisa diselesaikan secara bersamaan. Yang kedua adalah mengeksekusi banyak instruksi program pada momen apapun. Yang ketiga dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dengan banyak sumber daya komputasi daripada dengan satu sumber daya komputasi. Contoh sumber daya komputasi yang dapat dipakai dalam komputasi paralel adalah sebuah komputer dengan beberapa prosesor atau cores. Komputer zaman sekarang, terutama CPU zaman sekarang itu sudah memiliki banyak core seperti contoh i5 Gen 10 sudah memiliki 6 core 12 thread. Lalu yang kedua adalah sebuah komputer dengan banyak prosesor dan beberapa sumber daya komputer khusus atau GPU atau Graphic Processing Unit. Seperti contoh GTX 1060 bisa dipakai eh, un- untuk machine learning dengan TensorFlow pada Python. Lalu yang ketiga adalah banyak komputer yang dihubungkan oleh suatu jaringan. Banyak masalah di dunia nyata yang besar dan kompleks, sehingga sangat tidak praktis atau tidak mungkin menyelesaikannya menggunakan komputasi serial. Maka digunakanlah komputasi paralel. Berikut beberapa contoh masalahnya. Yang pertama adalah web search engine, parallel database, artificial intelligence, financial and economic modeling, medical imaging and diagnosis, oil exploration, and grand challenge problem ini adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Bahkan masalah ini hingga membutuhkan kekuatan komputasi sampai petateraflops dan petabytes. Ya, terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari komputasi paralel. Yang pertama itu adalah menghemat waktu, yang kedua menyelesaikan masalah yang lebih besar, ketiga memungkinkan konkurensi di mana kita bisa menyelesaikan masalah yang banyak sekaligus dalam satu kali jalan, yang keempat memanfaatkan sumber daya lokal, yang kelima menghemat biaya, dan yang keenam mengatasi masalah memori. Kemudian batasan dari komputasi paralel, yaitu yang pertama sulit mencapai tingkat komunikasi dan sinkronisasi yang baik antar prosesor. Kedua, algoritma harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat ditangani dalam mekanisme paralel. Yang ketiga, sulit untuk membuat program atau algoritma yang memiliki kohesi tinggi. Yang keempat, programmer pemula akan kesulitan membuat kode program berbasis paralel. Untuk prospek ke depannya, grafik komputasi telah mengalami transisi besar dari komputasi serial ke komputasi paralel. Teknologi besar seperti Intel telah mengambil langkah menuju komputasi paralel dengan menggunakan prosesor multi-core.
Komputasi paralel akan merevolusi cara komputer bekerja demi masa depan yang lebih baik. Agar seluruh dunia terhubung satu sama lain, bahkan lebih dari sebelumnya, komputasi paralel melakukan peran yang baik dalam membantu kita tetap seperti itu, yaitu dengan jaringan lebih cepat, sistem terdistribusi, dan komputer multiprosesor. Dan dengan semakin banyaknya big data yang perlu diproses, komputasi paralel juga akan semakin menunjukkan keunggulannya dalam proses data besar dalam waktu yang singkat. Untuk penggunanya, hingga saat ini sudah terdapat banyak pengguna komputasi paralel. Untuk melihat siapa saja pengguna komputasi paralel, top500.org, yaitu websitenya, bisa dicek, menyediakan statistik terkait komputasi paralel. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Itu negara dengan pengguna komputasi paralel tertinggi, yaitu China, Amerika, Jerman, dan Jepang. Area aplikasi, yaitu yang paling tinggi ada research, energi, dan untuk segmen yang paling banyak digunakan adalah industri, research, dan juga untuk akademis. Kemudian berikutnya adalah arsitektur von Neumann. Komputer modern didasarkan pada konsep stored program yang diperkenalkan oleh John von Neumann. Dalam konsep Dalam konsep stored program ini, program dan data disimpan dalam unit penyimpanan terpisah yang disebut memori dan diperlakukan sama. Komputer yang dibangun dengan arsitektur ini akan lebih mudah untuk diprogram ulang. Struktur dasarnya bisa dilihat di gambar berikut ini. Dan ini juga biasa disebut sebagai ISA atau itu Instruction Set Architecture komputer. Dan memiliki tiga unit dasar, yaitu Central Processing Unit atau CPU, unit main memory, dan juga perangkat input dan output. Yang pertama yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Arithmetic dan Logic Unit adalah bagian dari CPU yang menangani semua perhitungan yang akan dibutuhkan oleh CPU, seperti pertambahan, pengurangan, perbandingan, dan lain-lain. ALU ini melakukan operasi logis, operasi pergeseran bit, dan operasi aritmatik. Berikutnya adalah CU atau Control Unit. Control Unit menangani semua sinyal kontrol prosesor. CU mengarahkan alur input dan output, mengambil kode untuk instruksi, dan mengendalikan bagaimana data bergerak di dalam sistem. Yang ketiga yaitu Main Memory Unit atau Registers, area penyimpanan berkecepatan tinggi di CPU. Dan data yang diproses oleh CPU ini diambil dari register. Dari main memory unit register ini ada 5 komponen. Yang pertama yaitu program counter atau PC, yaitu gunanya menjaga lokasi memori dari instruksi berikutnya. Kemudian PC akan mengirimkannya ke MAR. MAR itu adalah memory address register, di mana dia menyimpan lokasi memori instruksi yang perlu diambil dari memori atau disimpan dalam memori. Yang ketiga adalah memory data register, itu menyimpan instruksi yang diambil dari memori atau data apapun yang akan ditransfer ke dan disimpan di memori. Yang keempat yaitu Current Instruction Register atau CIR, menyimpan instruksi yang paling baru diambil, yang sedang menunggu untuk dikodekan dan dieksekusi. Yang terakhir adalah Instruction Buffer Register atau IBR. Instruksi yang tidak segera dieksekusikan akan ditempatkan di IBR. Kemudian yang keempat yaitu perangkat input dan output. Program atau data dibaca ke memori utama dari perangkat input atau penyimpanan sekunder di bawah kendali instruksi input CPU. Perangkat output digunakan untuk mengeluarkan informasi dari komputer. Jika beberapa hasil evaluasi oleh komputer dan disimpan di komputer, maka dengan bantuan perangkat output, informasi tersebut dapat disajikan kepada penggunanya. Dan terakhir adalah basis. Data ditransmisikan dari satu bagian komputer ke bagian lainnya, menghubungkan semua komponen internal utama ke CPU dan memori. Yang tipenya itu ada tiga. Yang pertama adalah data bus. Itu gunanya adalah membawa data di antara unit memori, perangkat input-output, dan prosesor. Yang kedua adalah address bus. Itu gunanya membawa alamat dari data di antar memori dan prosesor. Terakhir adalah control bus. Gunanya adalah membawa perintah kontrol dari CPU dan sinyal status dari perangkat lain untuk mengontrol dan mengordinasikan semua aktivitas dalam komputer. Saya Hilmi, saya akan menjelaskan mengenai Flynn taxonomy. Definisinya adalah Flynn taxonomy, yaitu salah satu konsep pengklasifikasian sistem paralel dan serial pada komputer dan program. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan satu atau beberapa instruksi yang berjalan beserta jumlah aliran data yang diproses untuk memahami konsep komputasi paralel. Flynn taxonomy ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama SISD atau Single Instruction Single Data, SIMD Single Instruction Multiple Data, yang ketiga MISD Multiple Instruction Single Data, dan yang terakhir MIMD Multiple Instruction dan Multiple Data. Untuk yang SISD
Sistem komputernya bersifat serial. Lalu instruksi yang dijalankan itu tunggal, yang artinya hanya satu aliran instruksi yang sedang dikerjakan oleh CPU selama satu siklus. Lalu aliran datanya juga tunggal, dan ini adalah contoh yang tertua dan hingga saat ini bentuk komputer yang paling lazim. Contohnya itu workstation, PC, dan mainframe. Lalu yang kedua yaitu single instruction multiple data. Sistem komputer ini bersifat paralel, instruksinya tunggal. Artinya semua unit pemrosesan menjalankan instruksi yang sama pada setiap siklus yang diberikan. Tetapi aliran datanya ada banyak, yaitu setiap unit pemrosesan dapat beroperasi pada elemen data yang berbeda-beda. Sistem ini sangat sesuai untuk menangani masalah khusus yang memiliki karakteristik derajat tingkat keteraturan yang tinggi, seperti pemrosesan grafik atau biasa disebut image processing. Contohnya adalah sebagai berikut. Lalu yang ketiga yaitu multiple instruction single data. Sistem komputer ini bersifat paralel, di mana setiap processing unit beroperasi pada data secara independen melalui aliran instruksi yang terpisah. Atau dengan kata lain, aliran data tunggal dimasukkan ke dalam beberapa processing unit. Beberapa contoh permasalahan yang mungkin dapat diterapkan yaitu seperti multiple frequency filter yang beroperasi pada single signal stream, dan beberapa algoritma kriptografi yang digunakan sekaligus untuk pemecahan sandi. Lalu yang terakhir itu multiple instruction multiple data. Sistem komputer ini bersifat paralel. Setiap processing unit dapat mengeksekusi instruksi melalui aliran data yang berbeda-beda dan dapat saling berinteraksi. Umumnya jenis sistem komputer ini identik dengan superkomputer, grid computing atau cluster komputer yang diparalelkan melalui network, dan modern PC dengan multicore. Contohnya itu IBM, Power, HP Compact, Alpha Server, dan masih banyak lagi. Ya, selanjutnya saya Aditya Firmansyah akan membacakan presentasi dengan materi OpenMP, MPI, dan CUDA. Message Passing Interface atau MPI merupakan model API atau Application Program Interface yang mendefinisikan model komputasi paralel di mana setiap proses paralel ini memiliki memori lokalnya sendiri dan datanya harus dibagikan secara eksplisit dengan meneruskan pesan atau message antar prosesnya. MPI ini didesain untuk distributed memory. Istilah message passing ini mengacu pada pengiriman pesan ke objek seperti fungsi yang kemudian digunakan untuk memulai proses lain. Fungsi komunikasi MPI ini ada contohnya tiga, ada seperti blocking, non-blocking, dan collective yang isinya seperti synchronization, data movement, dan reduction. Selanjutnya adalah Open Multiprocessing atau OpenMP. OpenMP juga merupakan model API, Application Programming Interface, yang didesain untuk mendukung multi-platform shared memory multiprocessing programming, serta merupakan standar direktif yang dimasukkan pada kode untuk membantu compiler dalam memparalelkan programnya. Program ini dimulai dengan satu proses yang mana prosesnya memiliki memory space yang bersifat private. Kemudian proses dapat membuat satu atau lebih thread yang saling berbagi memory space, seperti read dan write ke memory address yang sama serta berbagi ID proses dan deskripsi file. Next ada Computer Unified Device Architecture atau CUDA. CUDA merupakan platform komputasi paralel dan mode API, Application Program Interface, yang dikembangkan serta diperkenalkan oleh NVIDIA pada November 2006. CUDA ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan ALU atau Arithmetic Logic Unit dari GPU yang berukuran sangat kecil jika dibandingkan dengan CPU, sehingga memungkinkan perhitungan paralel yang lebih banyak. CUDA ini termasuk dalam model pemrograman heterogen, artinya beroperasi di CPU hostnya dan di GPU device-nya. Nah, arsitektur dari CUDA dari diagram berikut ini terdapat ada 16 streaming multiprosesor SM. Setiap SM ini memiliki 8 streaming prosesor SP, totalnya jadi ada 128 SP. Setiap SP ini memiliki unit MAD atau Multiplication Addition Unit dan unit MU atau Multiplication Unit tambahan. Setiap SP selanjutnya di-thread dan dapat menjalankan ribuan thread per aplikasi. Thread merupakan sequence of execution dan multi-thread artinya banyak thread akan berjalan pada saat yang bersamaan. Setiap SP ini mendukung maksimal 96 thread, maka totalnya ada 1228. Oleh karena itu, prosesor ini disebut massively parallel. Nah, ini cara kerjanya CUDA itu, pertama ada GPU menjalankan satu kernel, sekelompok tugas sekaligus.
Selanjutnya, setiap kernel ini terdiri dari blok yang merupakan grup ALU independen. Setiap blok ini berisi thread yang merupakan tingkat perhitungan. Thread di setiap blok biasanya bekerja sama untuk menghitung nilai. Thread di blok yang sama dapat berbagi ke memori. Di CUDA sendiri, pengiriman informasi dari CPU ke GPU seringkali dilakukan dalam proses komputasi seperti pada gambar berikut ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.